Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan diagnostik untuk melakukan deteksi dini pada perempuan yang berpotensi mengalami kanker serviks. Ada dua buah jenis pemeriksaan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pemeriksaan pap smear dan pemeriksaan IVA atau pemeriksaan inspeksi visual asam asetat. Pada dasarnya, dua pemeriksaan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengetahui seawal mungkin perempuan berisiko atau tidaknya mengalami kanker serviks. Kalau kita ketahui beberapa faktor risiko di mana perempuan itu akan berpotensi mengalami CA serviks, banyak sekali faktornya. Di antaranya adalah faktor menikah dengan usia yang masih sangat muda. Jadi sesuai dengan undang-undang pernikahan, ketika usia pernikahan itu dilakukan pada saat perempuan berusia di bawah 20 tahun, ternyata ini ketika dilakukan benar-benar beresiko untuk seorang perempuan. Kemudian yang kedua adalah potensi dengan adanya riwayat keluarga atau keturunan, di mana ketika seorang perempuan dengan mempunyai riwayat keluarga mengidap penyakit kanker apapun tersebut berpotensi juga untuk mengalami keturunan, mengalami penyakit kanker juga. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku berkaitan dengan gaya hidup, di mana seorang mengkonsumsi makanan tertentu dengan mengkonsumsi makanan fast food atau makanan yang siap saji terlalu sering, maka itu juga berpotensi untuk mengalami masalah-masalah pada CA atau keganasan, termasuk juga kegemaran untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat karsinogenik. Selanjutnya adalah berganti-ganti pasangan. Seorang perempuan yang berganti-ganti pasangan atau menikah lebih dari satu orang, berarti dia sudah berganti-ganti pasangan. Nah, hal ini juga akan berpotensi untuk perempuan tersebut mengalami berbagai macam gangguan, diantaranya adalah mengalami masalah kanker serviks. Baik, ada persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika akan melakukan pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu untuk pemeriksaan pap smear. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita akan melakukan pemeriksaan pap smear, maka kita harus memperhatikan persyaratannya. Di mana perempuan yang akan melakukan pemeriksaan pap smear itu yang pertama kali syaratnya adalah dia harus sudah menikah. Jadi perempuan yang sudah menikah saja yang boleh dilakukan pemeriksaan pap smear. Kemudian yang kedua, tidak sedang dalam keadaan menstruasi. Kemudian kita juga perlu menanyakan riwayat hubungan seksual yang sebelumnya, artinya kapan terakhir kali dia melakukan hubungan seksual. Minimal atau paling sedikit 1 kali 24 jam. Perempuan yang akan melakukan pemeriksaan pap smear tidak boleh melakukan hubungan seksual. Kenapa demikian? Karena kalau dia dalam waktu yang dekat, kurang dari waktu yang sudah ditentukan melakukan hubungan seksual, maka ada kemungkinan di dalam rongga jalan lahirnya, di daerah sekitar serviksnya, di situ masih ada sisa sperma. Pada saat kita akan melakukan pengambilan lendir serviks, maka di situ ada potensi sisa dari sperma itu yang terambil, sehingga tidak hanya lendir serviksnya saja yang terambil. Ini akan mempengaruhi kepada hasil pemeriksaan diagnostik. Baik, untuk selanjutnya akan saya tunjukkan alat-alat yang perlu disiapkan untuk pemeriksaan pap smear. Yang pertama, kita mempersiapkan alat ini yang namanya spekulum. Nanti alat ini akan kita masukkan ke jalan lahir yang berfungsi untuk membuka
jalan lahir dari perempuan yang akan kita periksa. Kemudian yang berikutnya, ini yang namanya spatula. Ini berfungsi untuk mengambil lendir serviks. Kemudian ini ada sitobras. Ini sitobras kita gunakan juga untuk melakukan pengambilan dari lendir serviks. Jadi ada dua alat yang digunakan untuk mengambil lendir serviks dengan harapan nanti gambaran dari pemeriksaan mikroskopiknya akan menjadi lebih akurat. Ya. Kalau ini tang, ini berfungsi nanti untuk mengambil Depers ya, untuk membersihkan di daerah sekitar jalan lahirnya, sehingga pada saat kita mengambil lendir serviks benar-benar di situ yang terambil adalah lendir serviksnya ya. Kemudian ini ada pipet yang nanti akan kita gunakan untuk mengambil alkohol untuk menetesi lendir serviks yang sudah dioleskan pada kaca objek. Selanjutnya kita perlu menyiapkan Depers ini untuk membersihkan. Kemudian kita siapkan kapas DTT untuk membersihkan atau vulva hijit. Kita juga perlu menyiapkan kaca objek yang sudah diberikan label untuk menuliskan identitas dari pasien. Alkohol, ini alkohol yang kita gunakan adalah alkohol dengan kadar 90%. Kenapa 90%? Kita gunakan alkohol dengan kadar 90% karena sifat dari alkohol yang mempunyai kadar 90% sifat fiksasinya sangat kuat. Selanjutnya kita persiapkan bengkok ya. Kemudian ini ada handskun, kita juga siapkan. Kemudian ada perlak pengalas. Jangan lupa kita juga menyiapkan lampu. Ini boleh lampu yang dipasang di kepala atau headlamp ya. Juga bisa menggunakan lampu yang stand atau berdiri. Namun kalau yang lampu berdiri kita harus mengatur dengan menggerakkan lampu itu sesuai dengan keinginan kita ya. Keuntungan kalau menggunakan lampu headlamp kita mudah karena sudah terpakai langsung di kepala kita. Kemudian jangan lupa kita ada format yang perlu diisi. Jadi ada form isian ya yang nanti berfungsi untuk mengisi data pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan ya. Ini berisi nama, kemudian nama suami, alamat, waktu pertama kali menikah, jadi untuk memastikan bahwa dia berisiko atau tidak, karena ketika kita bisa melakukan identifikasi usia pernikahan yang dilakukan pada saat pertama kali menikah, akan kita bisa ketahui di usia berapa dia terpapar hubungan seksual yang pertama kali gitu ya. Kemudian ini adalah perkawinan yang keberapa. Nah ini juga bisa kita gunakan untuk identifikasi perempuan tersebut dia berganti-ganti pasangan atau tidak ya. Kemudian kita juga perlu melakukan pengkajian HBHT atau hari pertama haid terakhir. Kapan terakhir kali perempuan itu mengalami menstruasi, karena kita harus waspada ya, jangan sampai perempuan yang akan kita lakukan pemeriksaan pap smear itu sedang hamil ya. Kemudian paritas, dia sudah punya anak berapa ya, sudah hamil yang keberapa, punya anak berapa, untuk melihat bahwa dia itu termasuk sering hamil atau tidak ya. Kemudian kontrasepsi yang digunakan saat ini apa, dan pada saat menggunakan kontrasepsi tersebut adakah keluhan yang dirasakan atau tidak ya, apakah mungkin ada keluhan keputihan ataukah ada keluhan perdarahan, kemudian ada keluhan saat selepas hubungan seksual berdarah atau tidak, itu juga perlu kita lakukan pencatatan ya. Ini nanti yang akan kita gunakan sebagai tulisan ya, di mana catatan kita ini akan kita lampirkan beserta dengan objek kelas yang sudah kita olesi dengan
lendir dari serviks ya, kemudian kita baru akan kita kirimkan ke laboratorium. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung praktekkan kepada pasien bagaimana cara untuk pemeriksaan pap smear tersebut. Kalau kita akan melakukan pemeriksaan pada pasien ya, pasien terlebih dahulu kita tanyakan apakah dia akan buang air kecil atau tidak. Kalau dia akan buang air kecil, kita minta ke kamar mandi untuk buang air kecil sekaligus dia untuk bisa melakukan pembersihan terhadap vulvanya secara sendiri. Walaupun nanti pun kita akan melakukan pembersihan vulva atau vulva hygiene. Nah, setelah itu pasien kita posisikan ya dengan posisi dorsal recumbent ya, sehingga kita bisa memastikan di daerah bagian jalan lahirnya nanti bisa terbuka dan kita bisa lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, kita persiapkan semua alat tadi. Kita akan pasang perlak pengalas, dibuka di daerah bawah pasien, kita posisikan. Kalau kita memiliki meja gin atau tempat tidur ginekologi, kaki pasien bisa kita letakkan di tempat untuk meletakkan kaki karena ada dua tempat ya untuk meletakkan kaki. Tapi ketika kita tidak memiliki meja ginekologi, kita bisa menggunakan tempat tidur biasa. Perhatikan posisinya, di sini ada kaki, kemudian ada pantat, kemudian ada kaki. Kita letakkan perlak dan pengalas. Kemudian kita dekatkan hinggok. Karena kita nanti akan melakukan vulva hygiene. Kemudian kita pasang lampu. Kita pastikan lampunya bisa menyorot ya. Kemudian kita siapkan kaca objek yang sudah kita kasih nama dari pasien kita. Dan jangan lupa tadi untuk formnya juga sudah kita isi dengan nama pasien ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Ibu, mohon maaf ya Bu ya. Ini saya buka daerah bawahnya ya. Nanti saya akan melakukan pembersihan pada daerah jalan lahir Ibu. Dan nanti setelah itu saya akan memasukkan alat ya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, karena akan saya ambil lendir dari daerah mulut rahim Ibu ya. Ibu sudah siap ya Bu ya? Baik Bu, biar Ibu lebih tenang, Ibu kita baca bismillah dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, ini akan saya lakukan pembersihan di daerah genital ya, di daerah genitalia Ibu. Kita akan lakukan vulva hygiene, kita ambil kapas DTT secukupnya, lakukan pembersihan, dibuka ya di daerah labia mayora yang kiri 1 kali usapan, kemudian labia mayora kanan 1 kali usapan, buang ya, kemudian labia minora kiri 1 kali usapan dibuang, labia minora kanan 1 kali usapan dibuang, dan daerah vestibulum ya. Selanjutnya kita akan masukkan ini namanya spekulum ya. Kita akan memasukkan spekulum
ke jalan lahir pasien. Ibu, saya akan masukkan alat ya. Ini nanti agak mules ketika alatnya masuk ya. Ibu sudah siap? Saya akan masukkan alat. Iya, Ibu boleh tarik nafas. Kita masukkan spekulum dengan posisi miring seperti ini. Dipegang, jangan sampai salah pegang ya, tapi megangnya seperti ini. Dikunci seperti ini agar pada saat masuk tidak terbuka ya. Buka dulu labia minoranya dengan posisi spekulumnya miring, dimasukkan ya. Kemudian diputar seperti ini, posisi gagangnya ada di bawah, kemudian dibuka ya, setelah itu dikunci. Kita bisa melihat dalamnya seperti apa. Bisa dilihat dalamnya seperti apa. Sudah kelihatan nih. Nah, ini dalamnya seperti ini. Baru kita akan membersihkan dulu, agar kadang ada pasien yang ketika dibuka menggunakan spekulum seperti ini, darahnya ada yang keluar ya. Atau ketika kita membuka jalan lahir menggunakan spekulum, terkadang kita melihat lendirnya sangat banyak. Nah, maka untuk memastikan bahwa yang terambil adalah benar-benar lendir dari serviks ya, maka kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan Depers. Kita bersihkan ya. Oke, kalau sudah kita bersihkan, ini dibuang. Jangan lupa ya, pada saat kita melakukan tindakan, gagang dari spekulum kita pegang ya. Kalau sudah, ini alat yang sudah kita pakai, masukkan ke spatula. Nah, ini akan kita gunakan untuk mengambil lendir serviks ya. Ini kita pegang ya. Kemudian ini kita masukkan ke lubang serviksnya. Ini ada lubang serviks itu ada bulat seperti ini, tengahnya ada lubangnya ya. Nanti kita masukkan, kemudian kita putar searah jarum jam ya. Kita masukkan ke lubang serviks atau endoserviks, diputar searah jarum jam ya. Kalau sudah seperti itu, kemudian kita ambil kaca objek. Ini tadi kita ambil kaca objek yang sudah dikasih nama ya. Kemudian ini kita oleskan di kaca objek di bagian atas. 1 kali usapan saja, boleh dibalik lagi. 1 kali usapan tetap di bagian atas ya. Baik. Setelah itu ini kita buang ke bengkok. Kemudian kita menggunakan sitobras ya. Sitobras ini sama, kita masukkan ke lubang serviks atau endoserviks. Kita masukkan, putar searah jarum jam ya. Kita masukkan, pegang dulu ya, masukkan, putar searah jarum jam ya. Habis itu diambil. Nah, tadi kaca objek tadi yang setengah ke atasnya sudah kita olesin menggunakan spatula ya. Sekarang yang separuh bawahnya kita olesin lendir serviksnya ya dengan menggunakan sitobras. Diletakkan aja, kemudian digulingkan ya. Oke, setelah ini selesai, kemudian kita buka kuncinya, ditutup, pastikan benar-benar spekulum ini ujungnya tertutup ya. Baru kemudian kita pegang ya, kita putar, kemudian diambil. Maaf ya Bu, udah selesai Bu. Gimana Bu, sudah lebih enakan? Nah, ini kemudian kita lakukan, kita letakkan di klorin. Kemudian kita ambil pelak pengalas ya. Selanjutnya kita kembalikan pasien dengan posisi semula ya. Ibu sudah selesai pemeriksaannya.
Ibu boleh duduk dan boleh menunggu ya. Nanti akan kita kirim untuk hasilnya. Nah, untuk hasil yang sudah kita oles tadi, ya, kita akan mengambil pipet. Kita ambil alkohol yang 90% tadi, kita ambil, kemudian kita teteskan. Ya, kalau sudah kita teteskan, kemudian ditunggu. Kalau sudah kering, ya ditunggu sampai kering. Kalau sudah kering, ini dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa di amplopnya dikasih nama pasien, ya. Kemudian disatukan dengan form isian tadi, dan selanjutnya akan kita kirim ke laboratorium. Selain difiksasi menggunakan alkohol dengan cara ditetes, bisa juga kita melakukan fiksasi dengan cara merendam. Jadi kita siapkan tempat ya, kemudian kita rendam di alkohol. Ini alkohol 90% isinya, kita rendam ya selama 30 menit. Nanti kalau sudah 30 menit diambil baru dikeringkan. Namun memang lebih efektif kalau kita melakukan fiksasinya dengan dilakukan penetesan saja ya, dengan menggunakan tadi pipet ya. Baik, untuk pemeriksaan pap smear pada kesempatan hari ini cukup ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan IVA. Kalau tadi pemeriksaan pap smear sudah kita pelajari, yang berikutnya adalah pemeriksaan IVA atau pemeriksaan inspeksi visual asam asetat ya. Untuk pemeriksaan IVA ini fungsinya sama, untuk mengetahui potensi atau tidaknya seorang perempuan mengalami kanker serviks. Namun kalau dilihat dari segi keakuratan, pemeriksaan pap smear tentunya lebih akurat dibanding dengan pemeriksaan IVA. Nah, pada saat seorang perempuan dilakukan pemeriksaan IVA kemudian dinyatakan hasilnya positif ya, maka perempuan tadi harus dilakukan pemeriksaan konversi atau pemeriksaan ulang ya, dengan pemeriksaan pap smear. Jadi untuk memastikan bukan hanya dugaan saja, karena kalau dengan IVA kita hanya mengandalkan penglihatan ya. Tetapi untuk memastikan potensi tidaknya setelah dilakukan IVA hasilnya positif, maka tetap dilakukan pemeriksaan ulang dengan melakukan pap smear agar hasilnya benar-benar bisa kita lihat secara real bahwa ada displasia atau adanya pertumbuhan sel-sel kanker atau tidak pada serviks perempuan tersebut. Baik, untuk alatnya, kita pada saat melakukan pemeriksaan IVA tetap menggunakan spekulum ya. Kemudian ini tang kita gunakan untuk mengambil kasa depers ya, untuk mengambil depers dan membersihkan atau mengisi asam asetat ya. Kemudian depers sendiri, kasa depers. Kemudian kita juga siapkan kapas DTT ya, untuk membersihkan daerah vulvanya ya. Kemudian kita siapkan asam asetat ya, untuk ngolesin di daerah serviksnya ya. Kemudian kita siapkan pingkol, handskun ya. Kemudian kita siapkan lampu ya. Baik, sama seperti pemeriksaan pap smear ya, pemeriksaan IVA juga kita perlu mengidentifikasi data-data dari pasien ya. Setelah kita lakukan identifikasi, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menuliskan hasil pemeriksaan kita ya. Selanjutnya, setelah kita sampaikan kepada pasien bahwa kita akan lakukan pemeriksaan IVA, pasien kita minta ke kamar mandi untuk buang air kecil atau membersihkan di daerah vulvanya terlebih dahulu ya. Kemudian kita posisikan pasien untuk tidur dengan posisi dorsal recumbent ya. Seperti pemeriksaan pap smear tadi ya, kita posisikan pasien, pakaian bawah pasien kita minta untuk buka terlebih dahulu. Ibu mohon maaf, saya posisikan ya Bu ya, pakaian bawahnya dilepas dulu ya, kita posisikan pasien seperti ini, pakaian bawah kita buka. Kemudian kita pasang
alas. Maaf ya Bu ya, diangkat sedikit ya. Kemudian kita letakkan bengkok karena nanti kita akan vulva hygiene, walaupun pasien tadi sudah ke kamar mandi untuk membersihkan ya, tetapi kita pastikan kebersihannya lagi dengan vulva hygiene ya. Kemudian kita pasang lampu ya. Baru kita menggunakan handscoon. Baik Ibu, kita akan lakukan pemeriksaan ya. Saya akan membersihkan terlebih dahulu di daerah jalan lahir Ibu. Kita lakukan vulva hygiene. Buka dulu ya. Kemudian bersihkan di daerah labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dan vestibul. Oke. Baru selanjutnya kita akan pasang spekulum ya. Ingat tadi kita memegang seperti ini ya, jangan sampai dalam posisi spekulum terbuka kemudian kita masukkan. Kita pegang seperti ini, baru kemudian kita masukkan ya. Kita buka, kita masukkan, dan kita putar, kemudian dibuka ya, dan dikunci. Bisa dilihatkan seperti apa dalamnya ya. Baru kemudian kita akan membersihkan, karena barangkali pada saat kita membuka jalan lahir, membuka daerah serviks ya dengan menggunakan spekulum, bisa saja keluar darah atau terdapat lendir yang sangat banyak, sehingga kita perlu melakukan pembersihan di daerah jalan lahirnya ya. Maka kita ambil dampers, kasa yang sudah digulung-gulung ya, dibersihkan semuanya. Kalau satu kali ternyata belum bersih ya bisa 2 kali, kalau 2 kali belum bersih bisa 3 kali gitu, sampai sebersihnya ya. Setelah itu kita ambil kasa dampers lagi ya, kemudian kita berikan larutan asam asetat ya. Kita boleh celupkan, boleh dibocorkan seperti ini larutan asam asetat ya. Baru kemudian kita oleskan, dioleskan di daerah serviks ya, di daerah sekitar mulut serviks yang namanya SCJ, squamosa columnal junction, dioleskan ya. Kemudian kita tunggu 1-3 menit, karena di rentang waktu 1-3 menit tersebut kita akan bisa melihat perubahan yang ada di sekitar serviks. Kalau di daerah sekitar serviks ini warnanya tetap berwarna pink ya, atau merah muda atau pink gitu ya, maka normal ya. Tetapi ketika di daerah sekitar serviks ini ada tanda bercak-bercak keputihan, ada bercak-bercak putih gitu ya. Kalau kita biasa melihat di kulit itu kayak ada panu gitu ya, ada bercak putih seperti panu ya. Tetapi ini yang bercak seperti panu itu ada di daerah serviks gitu ya. Kalau orang penyakit kulit di kulit gitu ya, tetapi kalau perempuan yang berpotensi CA serviks, bercak putihnya itu ada di daerah serviks ini. Kita lihat di daerah mana bercak putih itu. Apakah ada di serviks bagian atas, ataukah ada di serviks bagian bawah, ataukah ada di serviks bagian samping kanan atau samping kiri. Karena kita harus lihat, dan nanti
bercak ini yang akan kita gambarkan di format lembaran milik pasien ya. Kita tadi sudah olesin menggunakan asam asetat ya. Kemudian kita lihat, cek kembali, oh ternyata ada nih bercak putih atau yang kita sebut dengan aceto white. Bercak putihnya ada di bagian atas. Kita amati karena nanti kita akan gambarkan ya. Setelah itu kita ambil lagi Deepers ya, kemudian kita oleskan lagi. Ini untuk membersihkan karena Deepers yang berikutnya ini Deepers kering biasa ya. Kita bersihkan. Sudah selesai, ini kita masukkan ke larutan klorin. Kemudian dibuka kunci dari spekulum ya. Dipastikan mulutnya, ujungnya spekulum tertutup, baru kemudian kita putar ya. Kita ambil, maaf ya Bu, kita ambil, sudah selesai pemeriksaannya, ini kita langsung masukkan ke klorin kembali. Kemudian kita ambil perlaknya dan pengalas ya. Kemudian kita posisikan pasien. Ibu, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Kita tinggal nanti menyampaikan hasilnya pada Ibu ya. Ibu silahkan bisa menunggu. Nah, hasil dari yang tadi sudah kita peroleh, kita akan tuliskan di sini ya, bagaimana kondisi serviknya. Kalau tadi ada aceto white, maka di sini kita akan gambarkan ya. Akan bisa kita buat gambaran ya. Kalau misalnya ada aceto white di bagian atas seperti tadi, maka kita akan gambar bulatan seperti serviks di sini. Kemudian di bagian atasnya kita kasih gambaran bercak ya. Ditulis aja di situ aceto white atau bercak putih. Sehingga nanti ketika dokumen ini kita berikan di arsip rekam medis pasien, maka siapapun nanti akan bisa melihat ya bagaimana hasil pemeriksaan dari IVA atau inspeksi visual asam asetat ini. Nah, kalau ada bercak putih atau aceto white, maka rekomendasi pasien untuk dilakukan pemeriksaan pap smear untuk memastikan benar-benar pasien perlu penanganan secara khusus atau tidak. Baik, demikian ya untuk praktek laboratorium kita kali ini. Silahkan nanti bisa mencoba, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keterampilan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.